kita ini mengalami 4 alam gitu. Setiap kali dia pindah kepada alam berikutnya, dia tidak akan kembali lagi kepada alam yang sebelumnya. Yang pertama sekali adalah alam rahim, rahim ibu kita. Ketika kita pindah ke dunia, kita tidak akan pernah kembali lagi kepada alam rahim. Kemudian nanti berakhir kehidupan kita di alam dunia, kita pindah kepada alamul barzakh. Barzakh itu artinya batas. Marajal bahraini, 2 laut yang ketemu gitu kan. Bainahuma barzakhun. Di antara keduanya ada barzakh. Berarti transisi itu dari dunia menuju akhirat. Tapi alam barzakh itu sesungguhnya itu sudah bagian dari akhirat. Tapi belum sampai pada alamul akhiratnya. Maka ketika sudah memasuki alamul barzakh, tidak lagi akan kembali kepada alam dunia. Dan nanti ketika sudah ada hari berbangkit, maka pindah kepada alamul akhirah. Dunia sudah berakhir, pindah kepada akhirat, dan tidak akan kembali lagi kepada alam barzakh. Nah, oleh karena itu yang harus diyakini adalah apabila sudah meninggal, maka ia pindah kepada alam yang baru, alam barzakh. Dan itu putus kontak dalam artian kita tidak akan bisa lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya ketika dulu hidup di dunia gitu kan. Kalaupun ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa orang-orang yang syahid itu mereka tetap hidup gitu kan. Tetapi di sisi Allah kan balhum ahya, bahkan mereka tetap hidup. Maksudnya kehidupan alam barzakh itu yang khusus untuk alam barzakh yang hanya Allah yang tahu. Bukan berarti nanti ketika dikatakan ada yang masih hidup lalu kemudian masih bisa berkomunikasi, masih bisa bercerita, masih bisa datang kemudian ngobrol-ngobrol sama dia, tidak memungkinkan. Wallahu alam apa alasan-alasan yang mereka gunakan. Apalagi kalau seandainya ada anggapan-anggapan nanti mereka akan gentayangan. Saya kira khurafat-khurafat yang perlu untuk ditinggalkan itu. Karena ada juga keyakinan kadang kalau sudah malam Idul Fitri nanti arwah itu pulang, dia nengok-nengok keluarganya, nggak tahu pulangnya itu sampai tangga sajakah. Khurafat-khurafat yang saya kira sekali lagi tidak boleh diyakini seperti itu. Ada umpamanya seorang laki-laki sebagai suami meninggal, jangan pas dia pulang nanti Idul Fitri istrinya udah nikah, kabur ya kan, nggak jadilah, udah nikah rupanya gitu kan. Masalah gaib ini harus kita kembalikan kepada dalil-dalil yang ada. Tidak mungkin akal kita yang bisa memastikan, karena dia gaib. Jangankan untuk memahami yang gaib, akal kita memahami dirinya sendiri tidak bisa. Akal itu tidak paham dan akal sendiri coba, karena sangat terbatas. Allah berikan kita akal untuk berpikir, tapi bukan untuk mengetahui hal-hal yang gaib yang memang hanya Allah yang tahu atau Rasul yang menyampaikan ketika ada berita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah ruh, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri Rabbi. Mereka bertanya tentang ruh. Katakan ruh itu urusan Allah. Jadi masalah gaib yang benar-benar ilmunya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala.